Pemilihan sampel. Pengambilan sampel secara acak tidak memberikan perwakilan dari industri tertentu. Dalam studi prediksi kegagalan, kemungkinan besar akan memberikan sedikit jika ada kasus yang benar-benar gagal. Pendekatan pengambilan sampel sistematis lebih banyak disukai dalam praktiknya. Misalnya, memilih setiap item dengan kriteria tertentu dari kerangka sampel. Tetapi ini mungkin masih belum menyelesaikan masalah. Pengambilan sampel terarah yang diperoleh dari pengelompokan tertentu, baik acak maupun sistematis, pada tingkat yang lebih rendah, oleh karena itu lebih disukai dalam praktiknya. Uji parametrik signifikansi memerlukan asumsi sampel acak independen yang diambil dari populasi yang terdistribusi normal. Kondisi ini jarang dipenuhi dalam praktik, jadi kita harus memilih alternatif non-parametrik. Demikian pula metode eksperimental memerlukan pemilihan acak dan penugasan subjek untuk perlakuan eksperimental. Jika kita tidak dapat mencapai standar seleksi acak seperti itu, maka kita mungkin tidak memiliki eksperimen yang benar. Masalah pengukuran. Kaider and Judd tahun 1986 membedakan 4 jenis skala pengukuran: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Masing-masing dengan implikasi untuk metode yang paling tepat untuk analisis data. Nominal. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasikan objek, individual, atau kelompok. Sebagai contoh, mengklasifikasi jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan area geografis. Apabila menggunakan skala pengukuran nominal, maka statistik non-parametrik digunakan untuk menganalisa datanya. Hasil analisa dipresentasikan dalam bentuk persentase. Ordinal. Metode peringkat urutan adalah ukuran asosiasi yang paling tepat untuk data ini. Dan ukuran signifikansi statistik terbatas pada metode non-parametrik. Meskipun penggunaan metode parametrik secara teoretik salah satu untuk data ordinal, beberapa peneliti masih akan menggunakan teknik ini dengan alasan bahwa perbedaan hasil sangat kecil. Variabel nominal dan ordinal sering disebut variabel non-metrik. Interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Kategori berurutan yang saling eksklusif di mana interval tertentu memiliki arti yang sama, tetapi tidak ada hubungan rasio, yaitu skor 2 tidak 2 kali lipat ukuran skor 1. Jadi suhu 30 derajat tidak 2 kali lipat panas dari 15 derajat. Rasio. Data kontinu di mana interval tertentu memiliki arti yang sama dan kelipatan memiliki arti yang sama. Misalnya, usia, tinggi, berat, dolar. Dalam ukuran tingkat ordinal, skala peringkat alternatif sering digunakan dalam literatur akuntansi. Yang pertama linear, kadang-kadang disebut skala grafik. Misalnya, sangat setuju atau tidak setuju, dan menunjuk di antara ekstrim selama tidak diberi label secara verbal. Kemudian diperinci, kadang-kadang disebut skala kategoris. Seperti di atas, tapi dengan label untuk menunjukkan kategori berurutan tertentu, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian komparatif. Tindakan meminta penilaian dibuat dengan mengacu pada peringkat kinerja tertentu dengan tujuan memberikan dasar komparatif. Kemudian beberapa item yang skala Likert adalah yang paling umum diadopsi. Skala numerik pada skala Likert memungkinkan item yang mengukur konstruk yang sama untuk ditambahkan. Dalam melakukan hal ini, memfasilitasi penyelidikan dampak item individu
dan subkelompok serta setiap kejadian multikolinearitas. Kemudian yang terakhir diferensial sematik. Mengikuti Osgood et al. 1957 yang mengembangkan perbedaan sematik untuk mengukur persepsi individu tentang arti istilah yang berbeda. Metode ini telah digunakan dalam lingkungan akuntansi, terutama oleh Houghton 1987-1988 untuk mengukur pemahaman terminologi akuntansi. Yang selanjutnya yaitu manajemen data. Sebelum memulai pengumpulan data dan tahap analisis, masalah yang berkaitan dengan pengelolaan data perlu dibahas terlebih dahulu. Sebelum pengumpulan data, kita perlu menetapkan definisi yang tepat dan label variabel yang mudah diingat. Kuesioner yang kompleks membuat kita perlu membangun sistem pengkodean untuk merekam jawaban. Semua masalah ini perlu ditangani lebih awal dan solusi didokumentasikan dengan hati-hati. Untungnya, bantuan berbasis komputer seperti spreadsheet dan database, misalnya Excel dan Access, sekarang banyak dikembangkan dengan baik untuk menangani volume data numerik yang besar. Tetapi kita juga harus waspada terhadap peluang kesalahan yang mungkin terjadi, seperti penanganan terhadap nilai data yang hilang akan dibiarkan kosong atau diperlukan sebagai entry null. Ini perlu diperiksa terlebih dahulu. Kemudian pemeriksaan kesalahan entry data. Yang ketiga, cara menghindari adanya korupsi data. Untuk pengelolaan data naratif biasanya menimbulkan masalah tertentu seperti jika jumlah kasus yang relatif kecil, maka solusi manual, misalnya penggunaan kertas berwarna berbeda untuk sumber naratif yang berbeda, dapat menjadi cara yang efisien untuk melacak kontribusi individu dan jika sesuai menggeneralisasi keseluruhan. Kemudian jika jumlah besar transkrip naratif panjang, hampir memerlukan penggunaan perangkat lunak khusus, misalnya Nadir, untuk mengklasifikasikan dan mengkategorikan data dan memfasilitasi pencarian kata kunci. Statistik deskriptif. Tujuan dari pengujian statistik yaitu untuk membandingkan nilai yang diamati dengan yang diharapkan, dengan menilai apakah perbedaannya cukup besar untuk dikaitkan dengan kejadian atau tidak. Jika variasi antara dua sampel lebih besar dari variasi dalam sampel, maka kita akan mengamati perbedaan yang signifikan secara statistik. Tidak dapat dikaitkan dengan kejadian. Namun jika variasi antar sampel itu kecil, maka adalah mungkin bahwa sampel-sampel ini dapat diambil dari populasi yang sama dengan perbedaan yang diamati hanya bersifat acak. Berikut ini merupakan tahapan berbeda yang diadopsi dalam prosedur pengujian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tes statistik. Tes statistik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu statistik parametrik dan juga statistik non-parametrik. Mereka berbeda dalam asumsi yang mereka buat tentang distribusi yang mendasari data yang dianalisis. Untuk statistik parametrik, mengharuskan data diambil dari distribusi normal yang mulus, kurva simetris berbentuk lonceng ditentukan oleh rata-rata dan ukuran standar deviasi. Kemudian untuk statistik non-parametrik, menggambarkan hubungan dalam hal frekuensi, peringkat, dan tanda-tanda arah dibandingkan sarana dan standar deviasi. Untuk statistik non-parametrik ini tidak membuat asumsi seperti pada statistik parametrik mengenai distribusi yang mendasarinya. Kemudian untuk proporsi yang diamati, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu penggunaan sampel tunggal untuk menghasilkan proporsi pengamatan yang memenuhi persyaratan, biasanya menggunakan uji Z dari normal. Dan untuk tabulasi silang, penggunaan tabulasi silang ini untuk menghasilkan matriks kontingensi mewakili alat analisis yang paling populer. Fokus pada sel-sel individu dari metrik memungkinkan kita untuk membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan untuk dilihat, jika tidak ada hubungan antara kategori atau hipotesis nol. Baik, yang selanjutnya adalah perbedaan sampel. Sampel mengacu pada versi yang lebih kecil dan dapat dikelola dari grup yang lebih besar. Ini berupa himpunan dari bagian yang berisi karakteristik populasi yang lebih besar. Sampel digunakan dalam pengujian statistik ketika ukuran populasi terlalu besar untuk pengujian, di mana dalam pengujian itu harus memasukkan semua anggota yang mungkin dalam suatu pengamatan tersebut. Sampel harus mewakili populasi secara keseluruhan dan tidak mencerminkan bias terhadap atribut tertentu. Sampel
adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Pengujian perbedaan rata-rata antara pasangan variabel memberikan fokus utama untuk penelitian akuntansi. Berbagai tes tersedia tergantung pada tingkat pengukuran yang terlibat dan cara sampel diambil. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pengujian dari sampel tersebut. Yang pertama, untuk sampel independen adalah suatu kategori pemilihan jumlah penelitian dalam topik tertentu berdasarkan jenis populasi dan sampel yang telah ditentukan. Akan tetapi memiliki kategori yang tidak harus sama atau berbeda, sehingga melahirkan marginalisasi penentuan penelitian yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah uji T berpasangan atau parity test. Adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui yaitu pada kasus satu individu atau objek penelitian mendapat dua buah perlakuan yang berbeda. Yang selanjutnya adalah uji statistik non-parametrik. Adalah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas atau sebaran. Biasa disebut distribution free. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi yang berdistribusi normal. Yang selanjutnya, uji tanda atau sign test. Merupakan salah satu prosedur uji non-parametrik untuk menguji beda rata-rata dua kelompok dan sampel yang berpasangan. Dan yang terakhir adalah Mann-Whitney U-test, adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui beberapa perbedaan antara median atau dua kelompok yang bebas apabila skala dan data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Saya akan menjelaskan tentang ukuran asosiasi. Ukuran asosiasi adalah salah satu dari berbagai faktor atau koefisien yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel. Ukuran asosiasi digunakan dalam berbagai bidang penelitian, tapi sangat umum di bidang epidemiologi dan psikologi, di mana mereka sering digunakan untuk mengukur hubungan antara paparan dan penyakit atau perilaku. Ukuran asosiasi dapat ditentukan oleh salah satu dari berbagai analisis yang berbeda, termasuk analisis korelasi dan analisis regresi. Meskipun istilah korelasi dan asosiasi sering digunakan secara bergantian, korelasi dalam arti yang lebih ketat mengacu pada korelasi linear dan asosiasi mengacu pada hubungan apapun di antara variabel. Metode yang digunakan untuk menentukan kekuatan asosiasi bergantung pada karakteristik dari data untuk setiap variabel. Data dapat diukur pada skala interval atau rasio, skala ordinal atau peringkat, atau skala nominal atau kategori. Ketiga karakteristik ini dapat dianggap sebagai kategori kontinu, integral, dan kualitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis varians. ANOVA atau analisis varians diperkenalkan ke literatur akuntansi oleh Aston 1974 sebagai model untuk mengukur signifikansi dan persentase varians. Dijelaskan oleh efek utama dari perawatan dari interaksi antara perawatan. Ini segera diadopsi secara luas sebagai sarana untuk menghilangkan masalah multikolenearitas, masalah heteroskedastisitas ketika ukuran kelompok sama, dan memfasilitasi estimasi yang tidak bias dari efek utama dan efek interaktif. Secara teori, ukuran desain faktorial dapat sangat diperluas, tetapi dalam praktiknya dengan cepat menjadi tidak terkendali. Sering efek interaktif urutan ketiga dan keempat tidak dapat dijelaskan secara memuaskan, membatasi kontribusi mereka untuk pengembangan teori. Dikotomi data yang diperlukan untuk melakukan ANOVA mengurangi efek kesalahpahaman pengukuran, tapi dapat menyebabkan hilangnya informasi.